Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kaifa halukum ya tullab wa talibat Ma'had Darul Ilmi? Bagaimana kabarnya santri-santri Ma'had Darul Ilmi? Arju antakunu fi shihah wal afiyah. Saya harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai materi pada hari ini, marilah kita melafalkan secara bersama-sama niat thalabul ilmi dan doa pembuka majelis. Diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allumani naili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi li ihya'i dini wa li syukurin ni'mati bin niyati sadiqati ma'a tawakkuli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Pada materi hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana tata cara memandikan jenazah. Nah, jika ada saudara muslim kita yang meninggal dunia, maka hukumnya fardu kifayah bagi muslim yang masih hidup untuk mengurus jenazahnya. Salah satunya adalah memandikan jenazah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai syarat wajib jenazah yang dimandikan. Yang pertama, jenazahnya harus orang Islam. Lalu bagaimana dengan jenazahnya non-muslim atau kafir? Nah, itu dilihat-lihat dulu. Ada beberapa jenis kafir ya. Untuk kafir zimmi itu mensolati jenazahnya diharamkan, tetapi kita boleh memandikan dan wajib menguburkan dan membungkus jenazah tersebut. Tetapi hal yang berlaku pada kafir zimmi itu tidak berlaku pada orang murtad dan kafir harbi. Selanjutnya, ada bagian tubuhnya walaupun sedikit. Nah, misalkan ada orang kecelakaan, terus kemudian hanya tinggal beberapa anggota tubuhnya, maka itu tetap wajib dimandikan. Selanjutnya, mayat itu bukan mati syahid. Nah, kemudian siapa saja orang yang berhak memandikan jenazah? Nah, jika jenazahnya perempuan, maka yang memandikan itu adalah perempuan. Tidak boleh orang laki-laki memandikan kecuali suami dari perempuan tersebut ataupun mahramnya. Nah, jika yang meninggal itu laki-laki, maka yang memandikan harus laki-laki. Kemudian, jika ada perempuan meninggal dan di tempat itu tidak ada perempuan atau suami ataupun mahramnya, maka tidak usah dimandikan, cukup ditayamumkan saja. Begitupun laki-laki. Jika ada laki-laki yang meninggal dan di tempat itu tidak ada laki-laki ataupun istri ataupun mahramnya, maka dari itu jenazah tidak usah dimandikan, melainkan cukup ditayamumkan saja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang telah disediakan. Yang kedua, yang memandikan jenazah itu disarankan menggunakan sarung tangan. Kemudian yang ketiga, ambil kain penutup pada jenazah kemudian diganti dengan kain basahan, gunanya adalah untuk menutup aurat pada jenazah. Yang keempat, yaitu membersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga,
ketiak, celah jari tangan dan jari kaki. Kemudian yang kelima, membersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari lubang kubur maupun dubur dengan cara menekan perutnya dengan hati-hati dan pelan-pelan supaya kotoran yang ada di perutnya tersebut dapat keluar. Kemudian siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Selanjutnya, siram dengan air yang bersih sambil berniat untuk memandikan jenazah sesuai jenis kelamin jenazah. Yang kemudian, membasuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Nah, ini untuk memandikan jenazah didahulukan yang bagian kanan. Kemudian miringkan jenazah ke kiri untuk membersihkan bagian lambung kanan yang belakang. Kemudian miringkan jenazah ke kanan untuk membasuh bagian lambung kiri sebelah belakang. Kemudian siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Siram dengan air kapur barus, kemudian jenazah diwudukan seperti orang yang berwudu ketika akan sholat. Ketika kita memandikan jenazah, itu diperlakukan dengan lembut, apalagi saat membalik dan menggosok anggota tubuh jenazah. Jika keluar dari jenazah, yaitu keluar najis setelah dimandikan dan mengenai tubuhnya, maka wajib dibuang dan dibersihkan kembali atau dimandikan lagi. Dan jika keluar najis setelah di atas kafan, maka tidak perlu mengulang mandinya, cukup dibersihkan najis tersebut. Selanjutnya, jika jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang rambutnya. Kemudian disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dan dikepang. Kemudian keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafan. Selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan kapur barus ataupun wewangian lainnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Baiklah, sebelum kita mengakhiri materi ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kafahuna qawli lakum wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.